Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama channel saya, Ubaikan Inhil, yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru. Kali ini saya akan membahas seputar Road to Cerdik. Jadi rangkaian untuk mendapatkan cerdik dari awal hingga mendapatkan cerdiknya tentunya. Nah, yang langkah pertama atau tahapan pertama Bapak Ibu serta kawan-kawan sudah melalui, yaitu rangkaian pretest, ya boleh dikatakan sudah tahap kedua dari sebelumnya mengaktifkan akun siaganya, terus pretest. Nah, berikutnya tentu tahapan ketiga adalah tentu tahapan pertama tadi adalah aktif akun. Nah, akun siaga maksudnya. Yang kedua adalah yang kedua yang kedua pretest sudah Bapak Ibu lalui. Nah, yang ketiga adalah lulus pretest. Nah, ini lulus pretest. Yang ketiga, yang keempat adalah pemanggilan. Pemanggilan PPG, pemanggilan PPG. Nah, ini boleh dikatakan juga antri. Nah, video yang sudah saya posting itu ada khusus jalur atau biaya APBD itu tidak antri. Jadi bisa PPG saat itu juga atau tahun yang sudah ditentukan itu. Nah, bahkan jika misalnya daerah tersebut menganggarkan tahun ini, seperti di salah satu daerah itu setiap tahun dianggarkan 35 orang dari APBD. Nah, ini luar biasa di salah satu kabupaten kota. Jadi menurut saya sangat luar biasa daerahnya. Jadi memang sangat mendukung terhadap guru PAI ini. Nah, jadi misalnya jika lebih, nah tentu akan ditambah. Yang jelas 35 orang itu sudah pasti mendapat biaya APBD. Nah, bisa PPG kapan saja ketika Kemenak membuka pelaksanaan PPG-nya. Tinggal memilih LPTK saja. Rangkaian berikutnya nomor 5 di sini saya tulis, yaitu nomor 5 yaitu penetapan LPTK atau penetapan LPTK. Nah, ini mau proses biaya APBN, biaya APBD atau LPDP, semuanya nanti akan melalui proses penetapan LPTK. Nah, tidak jika biaya APBD, nah itu memang bisa memilih LPTK mana saja, tergantung daerah tersebut melakukan MOU atau bekerja sama dengan LPTK daerah mana. Misalnya di daerah saya Riau, salah satu LPTK yang pernah menjadi penyelenggara PPG itu adalah UIN Suskariau atau UIN Sarip Kasim, atau juga terkenal dengan UIN Suska. Nah, itu di daerah saya. Nah, tentu daerah-daerah yang berdekatan biasanya akan dirujuk ke sana, kurang lebih seperti itu. Misalnya di Provinsi Kepri. Nah, misalnya jika di LPTK di Pulau Jawa misalnya sudah penuh, maka di luar Jawa bisa ditempatkan di LPTK yang daerahnya dekat. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya nomor 6 di sini pemanggilan. Pemanggilan ini karena sudah dapat LPTK, maka yang memanggil ada LPTK atau kampus. Nah, ini sudah tugas kampus karena kita sudah
tunjuk kampus atau LPTK di mana. Nah, jadi tugas LPTK memanggil kita. Bapak Ibu bisa klik di Google, tulis misalnya PPG UIN. Nah, maka UIN apa misalnya? Nah, UIN Sunan Kalijaga, UIN Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN IAIN kalau tidak salah, UIN apa IAIN khas Jember. Nah, terus lagi UIN Palembang, nah, UIN Makassar, nah, dan UIN yang lain yang tentunya apa namanya LPTK yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai pelaksana PPG. Nah, biasanya di website mereka akan ada menu PPG. Nah, di sana akan ada nanti lapor diri. Nah, lapor diri. Lapor diri atau registrasi. Registrasi. Ya, seperti kita kuliah. Nah, registrasi. Itu nomor 7. Nomor 8 di sini. Nah, setelah kita registrasi, dipanggil oleh LPTK, lapor diri, maka LPTK mengirimkan surat khusus untuk kita untuk apa namanya? mengirim berkas. Mengirim berkas. Nah, mengirim berkas di sini mengirim berkas itu nih sangat banyak. Jadi Bapak Ibu serta kawan-kawan dari sekarang pelan-pelan agar menyiapkan. Di sini ada dua. Mengirimkan berkas di sini ada dua. Yang pertama itu nanti hard copy maupun soft copy. Nah, jadi soft filenya nanti akan dikirim website email kampus, dan hard copy kita juga disuruh mengirim ke alamat kampus, maksudnya yang cetaknya. Nah, saya dulu menggunakan salah satu jasa yang sangat murah, kalau tidak salah hanya 10.000. Nah, Bapak Ibu bisa cari apa namanya kurir apa itu. Nah, dari Sumatera ke Pulau Jawa hanya 10.000 saja paket kita tersebut, maksudnya berkas kita tersebut. Yang berikutnya juga apa namanya kita harus menyiapkan di sini nanti ketika sudah sebelum memulai rangkaian pembelajaran PPG-nya, nanti ada mengupload berkas apa namanya RPL. Nah, 9 yaitu RPL. RPL. RPL yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi 5 tahun terakhir. Nah, jadi RPL ini Bapak Ibu nanti harus me-upload. Nah, RPL ini nanti sebelum PPG Bapak Ibu harus upload, karena memang berdasarkan KMA itu bagi guru yang PPG harus mengupload RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau 5 tahun terakhir. Nah, contoh yang sulit atau yang agak berat sedikit menurut saya, yaitu SK pembagian jam mengajar 5 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu silahkan mundur. Jika tahun pelaksanaannya tahun 2022, berarti dihitung 2022 semester 1 atau ganjil, karena sekarang sudah genap. Nah, berarti yang 2021 berarti ada 2, 2020 2, 2019 2, 2018 dan 2017. Nah, barangkali apa namanya terakhir 2017. Nah, jadi 2 kali 5 10 tambah 2022 satu semester, berarti kurang lebih 11 SK pembagian jam mengajar per semester yang harus Bapak Ibu serta kawan-kawan nanti upload di sistem. Nah, jadi sekarang menurut saya Bapak Ibu pelan-pelan harus menyiapkan barang itu. Nah, bisa bayangkan tuh banyak. Untuk SK mengajar itu hanya 2 tahun terakhir.
Nah, misalnya ada yang guru honorer sekolah atau honor daerah, maka mengupload hanya 2 tahun terakhir. Kalau tidak salah saya, SK awal dan SK terakhir. Nah, hanya itu saja. Menurut saya itu tidak begitu berat. Yang agak begitu merepotkan di SK pembagian mengajar. Nah, karena itu banyak. Dan filenya entah kemana. Jika ada, alhamdulillah. Namun nanti nyeken lagi atau dipoto. Nah, dijadikan lagi PDF. Nah, harus diupload satu-satu. Itu yang nomor 9, nomor 10 yaitu pelaksanaan PPG-nya atau pendalaman materi. Nah, ini ada pendalaman materi PPG tahun 2021 dan PPG tahun 2022 itu modulnya sama, 10 modul, kurang lebih 3 bulan setengahan. Nah, hanya saja barangkali di segi tugas ada perbedaan. Di tahun ini ada penambahan 2 jenis tugas, kalau tidak salah itu analisis bahan ajar dan pembelajaran, kalau tidak salah kurang lebih itu. Nah, di tahun 2021 saat saya tugas itu tidak ada di pendalaman materi. Yang lain sepertinya sama. Nah, berikutnya yaitu sudah masuk dalam rangkaian PPG yaitu loka karya. Loka karya kurang lebih juga hampir 1 bulan loka karya dengan lebih kepada tugasnya itu perangkat dan PTK, lebih banyak ke perangkat. Itu nomor 11. Nomor 12 yaitu rangkaian PPL. Rangkaian PPL. Nah, PPL ini 3 jika berdasarkan sistem. Mudah-mudahan mungkin di tahun 2022 ini tidak ada perubahan. Nah, di PPL ini beda dosen, beda yang diminta. Misalnya saat saya dulu RPP-nya itu hanya 1 saja. Boleh yang saya gunakan. Bapak Ibu bisa lihat di channel saya di bawah. Itu PPL 1, PPL 2, PPL 3. Itu saya tidak ada merubah RPP. Hanya saja pelaksanaannya ada yang kurang ditambah, kurang lebih seperti itu. Nah, di PPL pertama misalnya dengan menggunakan RPP itu apa yang kurang, maka di PPL 2 disarankan ditambah atau dimunculkan penyampaiannya. Begitu juga di PPL 3. Nah, namun di dalam PPL ini juga sekaligus ada PTK. Nah, di situ saja. Jadi PPL bersamaan dengan PTK. Nah, itu yang PPL itu menjadi terasa berat. Yang berikutnya nomor 13 di sini adalah UKIN. Nah, untuk setelah selesai PPL, memang kita tidak ada lagi berurusan dengan dosen. Kita berurusan dengan panitia-panitia PPG kampus dan panitia nasional. Nah, yaitu UKIN. Nah, nanti akan ada penyampaian dari panitia pihak kampus dan panitia nasional, PPG nasional atau PANAS panitia nasional dan UP. Nah, di UKIN ini dan UP ini kurang lebih 1 minggu. Biasanya yang banyak memakan waktu di UKIN karena di UKIN ini ada 6 poin, ada di situ 4 poin disebut wajib, namun yang benar-benar wajib hanya 1. Nah, di sini juga kita wajib mengupload RPP sekaligus video UKIN. Nah, karena UKIN ini jika saat normal atau tatap muka, yaitu adalah uji kinerja kita mengajar di depan dosen. Nah, jadi penilaiannya seperti itu. Karena daring, jadi kita membuat video. Bapak Ibu bisa browsing atau lihat di YouTube. Sangat banyak sekali model UKIN. Bahkan yang saya lihat itu, video yang viral itu, seorang guru, ibu atau perempuan, itu membuat video viral, dia tanpa siswa, jadi ngomong sendiri.
Nah, sedangkan yang saya itu wajib ada siswa, walaupun 1 orang. Nah, karena memang UKIN itu adalah uji kinerja praktek mengajar. Nah, setelah itu kita upload ke YouTube. Maka link YouTube-nya itu kita upload di sistem UKIN. Sudah dipantau oleh Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini adalah Kemendikbudristek, panitia nasional PPG. Nah, jadi bukan panitia kampus atau Kemenak. Sekali lagi, UKIN dan UP itu sudah masuk ke dalam sistem Kemendikbud. Nah, jadi nanti berbeda aplikasi. Nah, itu zaman saya. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini tidak jauh perbedaan, agar barangkali tidak baru lagi penyampaiannya. Itu nomor 13, nomor 14. Nah, di sini menunggu kelulusan, lulus. Nah, menunggu kelulusan, lulus. Nah, setelah UKIN tentu adalah UP. Ini setelah selesai UKIN, maka nanti kurang lebih 2 hari jaraknya tryout, langsung UP. Nah, setelah itu kurang lebih 1 bulan, maka diumumkanlah kelulusan. Nah, setelah lulusan tentu adalah wisuda, penyerahan serdik. Nah, ini penyerahan serdik. Nah, penyerahan serdik udah selesai. Nah, ini berbeda-beda karena sifatnya daring. Jadi LPTK guru yang dekat dengan LPTK itu disuruh datang langsung. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, di Facebook. Nah, guru-guru yang memposting dia wisuda tatap muka. Tentu karena masih prokes, jadi tidak bisa ramai, jadi terbatas sekian orang yang mendapatkan izin. Nah, sisanya daring. Juga bisa Bapak Ibu lihat di YouTube bagaimana secara daring menyaksikan. Nah, salah satunya juga saya. Namun setelah itu pihak kampus menyerahkan atau mengirimkan serdik itu dengan berbagai macam variasi. Kalau kami, daerah kami, pihak kampus langsung mengantar ke daerah kami. Nah, alhamdulillah panitianya yang selama ini melayani di grup itu bertemu, terus lagi bertemu dengan wakil dekan. Nah, jadi bertatap muka langsung. Nah, ada juga LPTK itu yang mengantar atau mengirimkan serdik itu dengan menggunakan jasa kurir ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat di Facebook, di YouTube juga banyak unboxing serdik atau sertifikat pendidik. Jadi berbagai macam variasi LPTK mengirimkan serdik bagi guru yang tidak datang langsung ke LPTK. Karena memang ada teman kita dari Papua itu LPTK-nya di Jakarta. Nah, tentu naik pesawat mahal, naik kapal juga lama. Nah, tentu kan harus melalui ekspedisi atau jasa kurir untuk mengantarkannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Semoga tercerahkan juga tahapan-tahapan menuju untuk mendapatkan serdik. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi bagi Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan barangkali ada yang kurang dari catatan-catatan yang saya pernah alami ini bagi Bapak Ibu serta kawan-kawan sebagai informasi bagi teman-teman guru yang nanti lulus pretest dan akan PPG. Nah, setidaknya ada gambaran menuju untuk mendapatkan serdik. Nah, kurang lebih ini catatan dari saya secara pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.